sebuah padang pasir yang luas, di bawah langit yang membentang tanpa batas, perjalanan seorang musafir bernama Abu Muhammad Ad-Dinawari Ad-Daqi membawanya ke sebuah kisah yang luar biasa. Dalam sunyinya sebuah lembah, ia menemukan pemandangan yang tak biasa. Unta-unta yang tergeletak tak bernyawa dan seorang anak yang terikat di dalam rumah. Misteri menyelimuti tempat itu hingga akhirnya terkuak bahwa suara anak tersebut memiliki keistimewaan yang langka. Merdu hingga mampu membuat unta-unta seakan mabuk dalam lantunannya. Kisah ini bukan sekadar tentang keajaiban suara, tetapi juga tentang keadilan, kebijaksanaan, dan bagaimana sebuah anugerah dapat menjadi berkah sekaligus ujian bagi pemiliknya. Simak kisah lengkapnya hingga akhir dan temukan pelajaran berharga yang tersembunyi di balik perjalanan luar biasa ini. Matahari senja perlahan merunduk di Cakrawala, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan ketika Abu Muhammad Ad-Dinawari Ad-Daqi menapaki sebuah lembah sunyi. Hembusan angin membawa aroma pasir dan rerumputan yang mengering, berpadu dengan keheningan yang membingkai perjalanan panjangnya. Dalam kesunyian itu ada sesuatu yang ganjil, namun sekaligus menenangkan, seolah alam tengah berbisik kepadanya. Di tengah perjalanannya, ia tiba di sebuah kabilah Arab. Para penghuninya menyambutnya dengan penuh keramahan, menawarkan tempat berteduh serta hidangan sederhana yang mencerminkan keikhlasan hati mereka. Wajah-wajah yang lelah oleh terik padang pasir tampak berseri dalam percakapan hangat, menjadikan persinggahannya lebih dari sekadar perhentian, melainkan bagian dari kisah yang akan terus dikenangnya. Namun ketika Abu Muhammad Ad-Dinawari Ad-Daqi melangkah ke dalam halaman rumah salah seorang dari mereka, pemandangan yang mengejutkan menyambutnya. Beberapa ekor unta tergeletak tak bernyawa, tubuh mereka kaku seolah baru saja menempuh perjalanan yang terlalu melelahkan untuk ditanggung. Aroma pasir bercampur bau anyir memenuhi udara, menciptakan suasana yang ganjil dan mencekam. Di sudut ruangan yang remang, seorang anak laki-laki tampak duduk terikat erat. Napasnya pelan, hampir tak terdengar, sementara matanya memancarkan kepasrahan bercampur harap. Ada ketakutan yang bersemayam dalam sorotnya, namun juga secercah cahaya, seolah ia menanti keajaiban yang mungkin datang dari langit, atau dari sosok asing yang kini berdiri di hadapannya. Ketika Abu Muhammad hendak berbicara, anak itu menatapnya dalam-dalam, seolah berusaha menembus hatinya dengan sorot mata yang syarat makna. Dalam keheningan yang mencekam, bibir mungilnya bergerak, dan dengan suara lirih ia berkata, "Malam ini engkau adalah tamu, dan tuan rumah pasti akan memuliakanmu. Maka kumohon tolonglah aku, lepaskanlah ikatan ini. Aku yakin permintaanmu tidak akan ditolak." Nada suaranya mengandung harapan yang nyaris pudar, namun masih berpendar dalam keputusasaan. Hembusan angin malam menyelusup ke dalam ruangan, menggoyangkan pelita yang remang, seakan menjadi saksi bisu atas permohonannya. Hati Abu Muhammad tersentak. Ada sesuatu yang aneh di sini, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Tatapan anak itu begitu dalam, seolah menyimpan kisah yang terpendam di balik keheningan yang menggantung di udara. Sekilas ia melirik ke arah tuan rumah, mencoba mencari jawaban dalam ekspresi mereka yang tetap datar, seakan mengabaikan keberadaan bocah malang itu. Dengan ketegasan yang terjaga, Abu Muhammad menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku tidak akan menyentuh hidangan yang kau suguhkan sebelum anak ini dilepaskan." Suasana tiba-tiba berubah hening. Angin padang pasir berdesir pelan, membawa aroma malam yang dingin. Di seberang ruangan, sepasang mata penuh keheranan menatapnya, dan dalam sekejap seisi rumah seakan menunggu bagaimana tuan rumah akan merespons permintaan yang tak terduga ini.
Sejenak, kesunyian menyelimuti ruangan. Hanya suara angin malam yang berdesir halus di antara celah-celah dinding, seakan ikut menyaksikan ketegangan yang menggantung di udara. Wajah tuan rumah tetap dingin, tetapi sorot matanya berubah. Ada sesuatu yang bergejolak di sana. Sesuatu yang tak kasat mata, namun jelas terasa. Ia menghela napas panjang, seolah menimbang kata-kata yang hendak diucapkannya. Lalu, dengan suara berat yang syarat penyesalan, ia berkata, "Anak ini telah membuatku kehilangan segalanya." Kata-katanya menggantung di udara, menciptakan keheningan yang lebih pekat daripada sebelumnya. Abu Muhammad menatapnya lekat-lekat, mencoba membaca makna di balik kalimat yang begitu penuh luka. Sementara itu, anak yang terikat tetap diam, kepalanya tertunduk, seolah telah lama memikul beban yang terlalu berat untuk usianya. Kening Abu Muhammad berkerut. Kata-kata tuan rumah bergema di benaknya, menyisakan tanya yang belum terjawab. Ia menatap wajah lelaki itu, mencari isyarat di balik sorot matanya yang suram. Dengan suara tenang namun penuh ketegasan, ia bertanya, Apa yang telah diperbuatnya? Ruangan kembali sunyi, hanya napas tertahan dan desiran angin malam yang terdengar. Anak yang terikat itu tetap diam, sementara tuan rumah mengalihkan pandangannya, seakan enggan mengungkapkan sesuatu yang telah lama ia pendam. Tuan rumah mengusap wajahnya yang lelah, seolah menyingkirkan beban yang telah lama ia pikul. Matanya redup, dipenuhi kelelahan yang bukan hanya berasal dari tubuh, tetapi juga dari hati yang tersiksa. Dengan suara berat, ia mulai menjelaskan. Anak ini memiliki suara yang luar biasa merdu. Aku hidup dari kerja keras unta-untaku yang setiap hari mengangkut barang dagangan, tetapi setiap kali ia menyanyikan lagu-lagu pengiring perjalanan, unta-unta itu seakan terbuai dalam pesonanya. Mereka terus berjalan melampaui batas yang seharusnya. Perjalanan yang biasanya hanya memakan waktu 1 hari berubah menjadi 3 hari. Mereka menolak berhenti seolah-olah dimabuk oleh suaranya. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Suaranya terdengar semakin pilu. Ketika akhirnya kami tiba di tujuan, tubuh mereka telah kelelahan dan mati. Aku kehilangan seluruh hartaku. Aku kehilangan segala yang kumiliki. Tetapi jika engkau menghendaki, aku akan melepaskannya dan menyerahkannya padamu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Abu Muhammad menatap anak itu yang masih terikat dengan kepala tertunduk. Hanya angin malam yang berhembus perlahan, seolah menyapu luka yang belum terobati. Malam itu berlalu dalam keheningan yang dipenuhi tanda tanya bagi Abu Muhammad. Kata-kata tuan rumah terus bergaung di benaknya, menimbulkan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Bagaimana mungkin suara seorang anak mampu memikat makhluk yang begitu perkasa? Keesokan paginya, rasa ingin tahunya tak lagi terbendung. Ia harus mendengar sendiri suara yang dikatakan memiliki kekuatan luar biasa itu. Setelah ikatannya dilepaskan, anak itu berdiri perlahan. Matanya menatap sekeliling dengan ragu, seakan belum sepenuhnya yakin bahwa ia benar-benar bebas. Abu Muhammad menatapnya lembut, memberi isyarat bahwa ia hanya ingin mendengar, bukan memaksanya. Anak itu menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara yang jernih dan penuh penghayatan, ia mulai bernyanyi. Suara itu mengalun, lembut dan meresap ke dalam jiwa. Seperti angin yang membawa aroma padang pasir, suaranya mengalir dengan keindahan yang tak biasa. Bening seperti aliran sungai, merdu seperti bisikan angin malam, namun mengandung sesuatu yang lebih dalam, lebih menggetarkan. Seisi rumah terdiam, bahkan angin pun seakan berhenti berembus, seolah tunduk pada kekuatan melodi yang mengalun dari bibir anak itu. Seiring suara itu mengalun, udara seolah bergetar, membawa gelombang yang tak kasat mata, namun menyusup jauh ke dalam sanubari. Getaran itu bukan sekadar bunyi, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti bisikan takdir yang menyingkap tabir dunia yang tersembunyi. Suara itu bukan sekadar nyanyian, ia adalah sihir yang mengguncang jiwa. Nada-nada yang mengalir begitu jernih, lembut namun bertenaga, seakan menembus batas antara kenyataan dan mimpi.
Setiap getarannya memancarkan pesona yang sulit dijelaskan, membawa pendengarnya ke alam yang berbeda, tempat di mana waktu melambat dan hati terhanyut dalam keindahan yang nyaris tak terjangkau oleh kata-kata. Abu Muhammad terpaku. Ia merasa seolah-olah hatinya ditarik ke dalam pusaran emosi yang tak ia mengerti. Tuan rumah yang sebelumnya penuh amarah kini tampak terdiam, matanya menerawang jauh, seakan kembali pada kenangan yang telah lama terkubur. Angin padang pasir berhembus pelan, menyapu butiran debu yang melayang di udara. Namun, tak ada seorang pun yang bergerak. Seisi ruangan tenggelam dalam keheningan yang hanya diisi oleh satu suara. Suara yang telah membinasakan unta-unta itu. Dan kini mungkin juga menggoyahkan hati manusia yang mendengarnya. Tiba-tiba sesuatu yang ganjil terjadi. Unta-unta yang masih tersisa di sekitar mereka bereaksi seolah tersentak oleh kekuatan tak terlihat. Mata mereka berbinar, berkilauan dengan cahaya yang tak biasa. Telinga mereka tegak, menangkap setiap nada yang mengalun di udara. Tubuh mereka mulai bergetar, bukan karena ketakutan, melainkan seperti dilanda kegilaan yang tak terbendung. Lalu, seakan dikendalikan oleh kekuatan suara itu, satu persatu tali pengikat mereka terputus. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang berusaha melepaskannya, namun simpul-simpul itu mengendur, seolah tunduk pada pesona yang merasuk ke dalam jiwa hewan-hewan itu. Dan saat nyanyian itu terus mengalun, unta-unta itu mulai bergerak liar. Mereka mendongakkan kepala, mendengus dengan penuh gairah, lalu melangkah cepat, semakin cepat, hingga mereka berlari, mengikuti alunan suara itu dengan hasrat yang tak tertahankan. Debu beterbangan, memenuhi udara dengan bayangan kelam. Pasir berputar di sekeliling mereka, menciptakan pusaran yang menambah kesan magis pada pemandangan yang berlangsung. Abu Muhammad terpaku, menyaksikan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sesuatu yang berada di luar nalar, di luar batas pemahamannya sebagai seorang musafir yang telah lama mengembara. Tuan rumah menatap pemandangan itu dengan mata membelalak. "Oh, lihatlah, inilah yang telah menghancurkan hidupku," serunya dengan suara bergetar. Abu Muhammad merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya. Getaran suara itu menelusup ke dalam dirinya, merayap melalui nadinya, merasuk hingga ke sumsum tulangnya. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun bukan karena ketakutan, melainkan oleh pesona yang tak terjelaskan. Pikirannya terasa melayang, seolah terlepas dari dunia nyata. Suara itu bukan sekadar nyanyian, ia adalah gelombang yang menghanyutkan, membawanya ke tempat yang tak ia kenali. Ruang tanpa batas di mana waktu kehilangan makna. Bibirnya bergerak tanpa sadar, kata-kata meluncur lirih. Aku belum pernah mendengar suara semerdu ini. Suaranya hampir tenggelam dalam alunan melodi yang terus menggema. Tiba-tiba, ia merasa tubuhnya melemah. Lututnya bergetar, napasnya memburu. Seakan seluruh kekuatannya tersedot oleh irama yang terus mengalun. Kakiku tak mampu menopang. Bisiknya sebelum tubuhnya bergoyang, nyaris kehilangan keseimbangan. Di sekelilingnya, orang-orang hanya bisa membisu. Tak seorang pun tahu bagaimana harus bereaksi. Mereka semua merasakan hal yang sama. Suara itu bukan sekadar nyanyian. Ia adalah kekuatan yang tak terduga, yang meresap ke dalam jiwa, menguasai raga, menggoyahkan keyakinan. Namun sebelum semuanya semakin jauh terbawa oleh pesona suara itu, sebelum batas antara kesadaran dan kealpaan benar-benar luruh, tiba-tiba suara keras membelah keheningan. "Cukup, hentikan nyanyianmu." Tuan rumah berseru dengan nada yang penuh ketegasan, nyaris putus asa. Suaranya menggema,
memantul di dinding-dinding rumah, mengoyak pesona yang tengah menyelimuti ruangan. Seperti tersentak dari mimpi yang memabukkan, Abu Muhammad mengerjap. Napasnya tersengal, tubuhnya masih terasa limbung, seakan baru saja keluar dari pusaran arus yang nyaris menenggelamkannya. Anak itu terdiam seketika. Suara yang tadi mengalun indah kini lenyap begitu saja, menyisakan kehampaan yang begitu terasa. Suasana di ruangan berubah, seakan udara yang tadi begitu penuh dengan keajaiban kini menjadi berat dan menyesakan. Tuan rumah menatapnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Perpaduan antara ketakutan, kemarahan, dan kelelahan yang mendalam. Sekarang kau mengerti, inilah alasan aku mengikatnya. Katanya lirih, namun penuh tekanan. Anak itu terdiam, seolah-olah suara yang barusan memenuhi ruangan lenyap begitu saja, menyisakan kehampaan yang menggantung di udara. Seketika, suasana berubah. Keheningan yang mendadak begitu mencengkeram, menggantikan gelombang emosi yang baru saja meluap. Tak ada lagi nada yang menggetarkan jiwa, tak ada lagi getaran yang menyusup ke dalam sanubari. Hanya sunyi, sunyi yang berat dan penuh ketegangan. Unta-unta yang sebelumnya bergerak liar kini tampak lunglai. Nafas mereka memburu, tubuh mereka gemetar, seakan baru saja mengalami perjalanan yang tak masuk akal. Mata mereka, yang tadi berkilauan dalam gairah yang tak terkendali, kini redup, kehilangan nyala. Beberapa di antaranya jatuh tersungkur di atas pasir, seakan tenaga mereka telah tersedot habis oleh pesona suara yang tak lagi terdengar. Abu Muhammad mengamati semuanya dengan perasaan bercampur aduk. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana suara seorang anak bisa begitu kuat hingga mengguncang manusia dan hewan sekaligus? Dalam diam, ia menyadari bahwa dirinya telah menyaksikan sesuatu yang berada di luar batas pemahaman. Sebuah rahasia yang tak hanya menggoyahkan logika, tetapi juga keyakinan. Abu Muhammad meninggalkan tempat itu dengan langkah perlahan, sementara pikirannya terus bergolak. Hatinya masih dipenuhi kekaguman bercampur kebingungan. Bagaimana mungkin suara seorang anak mampu menundukkan makhluk sebesar unta, membuat mereka seakan mabuk dalam lantunan melodinya? Apakah ini anugerah atau ujian? Sebuah bakat alami atau sesuatu yang melampaui batas pemahaman manusia? Angin gurun berembus lembut, membawa butiran debu yang berputar di cakrawala. Namun di dalam benaknya, pusaran pertanyaan jauh lebih dahsyat. Ia teringat wajah tuan rumah yang kehilangan seluruh hartanya akibat suara anak itu. Bukan semata karena kesalahan seseorang, melainkan ujian kesabaran dan keikhlasan. Betapa sering manusia diuji dengan sesuatu yang tampaknya tidak masuk akal, tetapi di baliknya pasti tersimpan hikmah. Langkahnya semakin mantap saat ia menyadari satu hal. Tidak semua pertanyaan membutuhkan jawaban segera. Ada misteri yang tidak untuk dipecahkan, melainkan untuk direnungkan. Dalam kebijaksanaannya, Abu Muhammad memilih untuk tidak memaksakan pemahamannya. Ia membiarkan rahasia ini tetap tersimpan dalam kehendak Sang Maha Mengetahui. Saat ia menoleh sekali lagi, matanya menangkap sosok anak itu yang kini berdiri bebas, menatap langit senja, seolah menyimpan sesuatu yang tak terungkap. Dalam keheningan yang mendalam, Abu Muhammad berbisik dalam hati, hanya Allah yang mengetahui rahasia di balik semua ini. Dengan keyakinan itu, ia melanjutkan perjalanan, meninggalkan jejak di pasir yang suatu hari akan hilang, tetapi membawa pemahaman yang akan tertanam dalam dirinya selamanya. Wallahu a'lam.